Jiwa terpilih. Jika Ramadan ini justru terasa lebih sunyi dan lebih berat dari biasanya, jangan lanjutkan video ini sebelum kamu benar-benar siap mendengar kebenaran yang mungkin belum pernah kamu sadari. Karena tidak semua orang diuji seperti ini, dan tidak semua hati sanggup menanggung apa yang sedang kamu pikul sekarang. Apakah belakangan ini dadamu terasa sesak tanpa sebab yang bisa kamu jelaskan kepada siapapun? Seolah seluruh beban langit dan bumi diletakkan tepat di atas pundakmu, hingga air matamu lebih sering jatuh membasahi sajadah daripada tawa yang menghiasi harimu? Jika iya, bisa jadi kamu sedang berada di fase yang sangat jarang dipahami manusia. Fase ketika seorang hamba tidak sedang dihukum, tetapi sedang dipilih. Rasa lelah yang kamu rasakan bukan kebetulan. Kesunyian yang kamu alami bukan pertanda ditinggalkan. Itu adalah dialog paling intim antara seorang hamba dan Tuhannya. Dialog yang hanya diberikan kepada mereka yang ingin dinaikkan derajatnya tanpa diumumkan kepada dunia. Dan jika detik ini kamu menemukan video ini tepat di tengah keputusasaanmu, jangan buru-buru menyebutnya algoritma. Bisa jadi ini adalah jawaban atas doa yang selama ini kamu bisikan dalam sujud panjangmu. Doa yang bahkan tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Karena ada satu rahasia besar yang jarang dibahas. Sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, Dia seringkali membiarkannya merasa sendirian terlebih dahulu. Hari ini kita akan membongkar tanda-tanda itu. Tanda yang mungkin sedang kamu alami sekarang, tanpa kamu sadari bahwa fajar kemenanganmu sudah sangat dekat. Banyak lisan yang bergetar dalam sujudnya bertanya lirih, "Ya Allah, mengapa justru di bulan yang penuh rahmat ini, hidupku terasa lebih berat dari sebelumnya?" Dan mungkin pertanyaan itu juga baru saja terucap dari hatimu. Namun ada satu kebenaran yang jarang disadari. Semakin besar rencana Allah untuk seseorang, semakin dalam proses pembersihan yang harus ia lewati. Bayangkan hatimu bukan sekadar bejana biasa, melainkan bejana emas yang hendak diisi dengan sesuatu yang sangat langka. Tetapi emas itu telah lama tertutup debu kekecewaan, karat ketergantungan pada manusia, dan noda harapan yang salah alamat. Jika Allah langsung menuangkan keberkahan tanpa membersihkannya terlebih dahulu, maka keberkahan itu justru akan tercampur dan kehilangan maknanya. Itulah sebabnya Ramadanmu terasa berbeda, bukan karena engkau dijauhkan dari rahmatnya, tetapi karena engkau sedang diproses lebih dalam dari yang lain. Ketika satu persatu sandaran duniamu dipatahkan, itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memastikan bahwa satu-satunya tempat bersandarmu hanyalah Dia. Dan ketahuilah, pembersihan ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang akan menerima sesuatu yang besar setelahnya. Ketahuilah, wahai jiwa yang sedang diuji dalam sunyi, ujian di bulan suci ini bukan peristiwa biasa yang datang lalu pergi begitu saja. Ia adalah bagian dari skenario agung yang telah tertulis jauh sebelum engkau lahir ke dunia. Sebuah kejutan besar yang belum engkau lihat, namun sedang disiapkan secara detail. Allah tidak menaikkan derajat seseorang hanya dengan ibadah yang nyaman dan tenang. Ada tingkat tertentu yang hanya bisa dicapai melalui sabar yang hampir membuatmu menyerah. Ada kedewasaan ruhani yang hanya lahir dari malam-malam ketika engkau merasa sendirian, tetapi tetap memilih untuk sujud. Jika saat ini engkau merasa seperti berjalan di atas bara api dalam menjalani Ramadan, itu bukan tanda kelemahanmu. Itu tanda bahwa engkau sedang ditempa. Emas tidak pernah menjadi murni tanpa api yang membakar hebat, dan jiwa yang akan berdiri teguh di masa depan memang harus digunjung lebih dulu hari ini. Jangan bandingkan ujianmu dengan kemudahan orang lain. Allah tidak melatih prajurit biasa dengan medan perang yang ringan, dan bisa jadi apa yang sedang kamu lalui sekarang adalah latihan terakhir sebelum pintu yang selama ini kamu tunggu benar-benar dibukakan. Tanda pertama yang paling nyata bahwa badai ujianmu akan segera berakhir di bulan Ramadan ini adalah munculnya sebuah perasaan yang sangat tenang dan tidak biasa, yaitu rasa cukup yang meresap hingga ke relung jiwa yang paling dalam. Sebelumnya, mungkin harimu dipenuhi dengan gejolak batin yang membara, rasa tidak terima dan pemberontakan atas takdir yang seolah tidak berpihak padamu. Namun tiba-tiba di tengah keheningan sujudmu, engkau merasakan sebuah kedamaian yang melampaui logika manusia. Engkau mulai berhenti menghitung-hitung kerugianmu, berhenti meratapi apa yang hilang, dan secara ajaib lisanmu tidak lagi dipenuhi dengan keluhan yang melemahkan semangatmu, melainkan digantikan dengan keheningan yang penuh dengan penyerahan diri.
Fenomena spiritual ini bukanlah sebuah tanda kekalahan atau keputusasaan, melainkan tanda bahwa frekuensi jiwamu sudah mulai selaras dengan kehendak Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Saat engkau mulai merasa bahwa Allah saja sudah cukup bagimu, bahkan jika seluruh dunia berpaling, itulah saat di mana beban yang selama ini menghimpit pundakmu mulai diangkat satu persatu oleh tangan-tangan gaib malaikat. Kedamaian ini adalah sinyal kosmik bahwa engkau telah lulus dari ujian mental yang paling berat, dan kini engkau sedang dipersiapkan untuk menerima anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu minta dalam doa-doa singkatmu sebelumnya. Perubahan besar ini ditandai dengan berhentinya pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa seperti kapan ini akan selesai, atau mengapa ini terjadi padaku, yang selama ini menghantui pikiranmu setiap malam sebelum terlelap. Kini pertanyaan-pertanyaan penuh keraguan itu menguap begitu saja seperti embun yang terkena sinar matahari pagi, digantikan dengan sebuah pernyataan cinta yang tulus, "Ya Allah, aku ridho dengan apapun keputusanmu, karena aku tahu Engkau tidak akan pernah menzalimi hamba-Mu yang lemah ini." Di titik inilah terjadi sebuah keajaiban frekuensi. Ketika engkau berhenti mengejar jawaban dari manusia dan mulai memeluk ketetapan Allah dengan pelukan yang paling erat, pintu-pintu pertolongan di langit mulai diketuk oleh para malaikat pembawa rahmat. Ikhlas yang sejati bukanlah sekedar kata di bibir, melainkan sebuah kondisi di mana hatimu merasa utuh meski sedang hancur, dan merasa kaya meski sedang kekurangan, karena engkau tahu bahwa pemilik alam semesta sedang menggenggam urusanmu. Saat engkau melepaskan kendali atas segalanya dan menyerahkannya kembali kepada sang pemilik skenario, saat itulah beban penderitaanmu kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu lagi, menandakan akhir dari drama kesedihanmu sudah berada di depan mata, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dimunculkan ke permukaan. Ketahuilah wahai jiwa terpilih, bahwa rasa ikhlas yang tidak biasa ini adalah kunci pertama dan utama bagi berakhirnya segala bentuk penderitaan yang selama ini membelenggu hidupmu dengan rantai kesedihan. Di dalam tradisi spiritual yang mendalam, dikatakan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada titik di mana seorang hamba sudah benar-benar melepaskan ego dan ketergantungannya pada sebab akibat materi. Di bulan Ramadan yang penuh dengan energi keberkahan ini, proses pelepasan itu dipercepat oleh lapar dan dahaga yang membersihkan sel-sel jiwamu dari racun-racun duniawi yang menyesatkan pandangan hidupmu. Ketika engkau mulai bisa tersenyum tulus di tengah kesulitan, itu adalah bukti bahwa cahaya Allah telah masuk memenuhi ruang-ruang kosong di hatimu, yang selama ini hanya diisi oleh kekhawatiran akan hari esok. Kekhawatiran itu hilang digantikan dengan keyakinan baja bahwa tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izinnya, apalagi air matamu yang berharga itu. Ikhlas ini adalah tiket emasmu untuk keluar dari labirin ujian yang membingungkan, sebuah jembatan cahaya yang menghubungkan antara masa lalu yang pahit dengan masa depan yang penuh dengan madu keberhasilan. Engkau bukan lagi budak dari keadaan, melainkan tuan dari jiwamu sendiri yang sudah menemukan dermaga ketenangan di samudra takdir Allah yang sangat luas. Saat rasa ikhlas ini menetap di dalam dadamu, engkau akan menyadari bahwa cara pandangmu terhadap dunia telah berubah secara total. Masalah yang dulu tampak seperti gunung yang mustahil didaki, kini hanya terlihat seperti kerikil kecil yang mudah dilewati. Ramadan tahun ini menjadi saksi bisu bagaimana jiwamu bertransformasi dari jiwa yang selalu menuntut menjadi jiwa yang selalu bersyukur atas setiap tarikan nafas yang masih diberikan. Inilah yang disebut dengan makom ridho, sebuah tingkatan spiritual di mana seorang hamba sudah tidak lagi berdebat dengan Tuhannya mengenai arah angin yang menerjang kapalnya. Engkau mulai memahami bahwa setiap tikungan tajam dalam hidupmu adalah cara Allah menghindarkanmu dari jurang kehancuran yang tidak engkau lihat di depan sana. Dengan memeluk ketetapan Allah secara totalitas, engkau sebenarnya sedang mengaktifkan hukum langit yang menyatakan bahwa bagi siapapun yang ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya dan memberikan kecukupan dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Keajaiban ini tidak akan bisa dipahami oleh logika mereka yang masih terpenjara oleh kecintaan pada dunia. Namun bagi jiwa terpilih sepertimu, ini adalah kebenaran yang nyata, yang sedang engkau rasakan getarannya di setiap detak jantungmu saat ini. Fenomena rasa cukup ini juga akan membawa dampak pada bagaimana engkau berinteraksi dengan sesama. Engkau menjadi lebih pemaaf, lebih tenang, dan tidak mudah terprovokasi oleh keadaan luar yang kacau. Di dalam diri seorang jiwa terpilih, telah terbangun sebuah benteng keikhlasan yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh anak panah ujian seberat apapun. Karena fokus utamamu bukan lagi pada hasil, melainkan pada hubungan dengan Sang Pencipta.
Saat engkau mulai berhenti menanyakan kapan doa-doamu akan dikabulkan, saat itulah Allah justru sedang mempersiapkan paket-paket keberkahan yang jauh melebihi imajinasimu untuk segera dikirimkan ke alamat pintu rumahmu. Ingatlah kembali kisah-kisah para nabi. Pertolongan besar selalu datang tepat setelah mereka mencapai puncak kepasrahan yang paling mutlak di hadapan Allah. Keikhlasanmu di bulan suci ini adalah sinyal bagi semesta untuk mulai mengatur ulang bintang-bintang nasibmu agar selaras dengan kebahagiaan yang telah lama tertunda karena keraguanmu sendiri. Sekarang, lepaskanlah semua ketegangan itu. Biarkan tubuhmu rileks dalam dekapan takdirnya dan rasakan bagaimana pintu-pintu langit mulai berderit terbuka untuk menyambut kepulangan jiwamu ke dalam pelukan kasih sayang Allah yang tiada bertepi. Sebagai penutup dari tanda pertama ini, pahamilah bahwa ikhlas adalah jembatan paling cepat untuk mengantarkanmu pada akhir dari segala bentuk penderitaan batin yang selama ini menyiksa. Ketika engkau sudah bisa berkata dengan sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam, "Aku puas dengan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku," maka seluruh beban dunia ini akan terasa sangat ringan seperti kapas yang tertiup angin. Ujianmu mungkin masih ada secara fisik, namun secara mental, engkau sudah memenangi pertempuran tersebut karena engkau tidak lagi bisa disakiti oleh ekspektasi yang tinggi terhadap dunia. Inilah hadiah terindah di bulan Ramadan, bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan materi, melainkan ditemukannya kemerdekaan jiwa yang sejati dari perbudakan keinginan. Saat jiwamu sudah merdeka, maka realitas di sekitarmu akan perlahan-lahan mengikuti frekuensi kemerdekaan itu, membawa kemudahan demi kemudahan yang akan membuatmu sujud syukur sambil menangis haru karena menyadari betapa indahnya skenario yang telah Allah susun untukmu. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, wahai jiwa terpilih, karena langkahmu saat ini sudah berada di jalur cahaya yang akan membawamu keluar dari kegelapan ujian menuju terang benderangnya keajaiban yang selama ini engkau cari-cari di sepanjang perjalanan hidupmu. Tanda kedua yang sangat menakjubkan bahwa ujianmu akan segera berakhir di bulan suci ini adalah ketika engkau merasakan sebuah kemudahan yang tidak masuk akal dalam menjalankan ibadah, atau yang sering kita sebut sebagai jalur langit. Perhatikanlah dirimu dengan seksama. Meskipun beban masalahmu secara logika belum berkurang sedikit pun, namun mengapa tiba-tiba kakimu terasa begitu ringan untuk melangkah menuju masjid atau tempat sujudmu? Mengapa di tengah kelelahan fisik setelah seharian berpuasa, jiwamu justru merasa haus akan lantunan ayat-ayat suci dan tanganmu seolah ditarik oleh kekuatan gaib untuk terus menengadah meminta kepadanya? Inilah fenomena di mana Allah sedang menarikmu mendekat ke dalam dekapannya, memberikanmu energi ekstra yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ketika dunia terasa semakin sempit dan menghimpit, namun aksesmu menuju langit terasa semakin luas dan tanpa hambatan, itu adalah sinyal protokoler dari kerajaan langit bahwa pertolongan Allah sudah berada di depan pintu rumahmu. Allah tidak akan memudahkan seorang hamba untuk terus mengetuk pintunya kecuali ia memang berniat untuk membukakan pintu tersebut dan memberikan apa yang hambanya minta dengan cara yang paling indah dan tak terduga-duga sebelumnya. Pernahkah engkau merasakan saat membaca Al-Quran di sela-sela ujianmu, lisanmu tiba-tiba terasa begitu manis dan setiap ayat yang kau baca seolah sedang berbicara langsung menyembuhkan luka di hatimu? Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menghiburmu secara langsung tanpa perantara makhluk, sebuah kemewahan spiritual yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih yang sedang dipersiapkan untuk menerima amanah besar. Di saat orang lain mungkin merasa berat untuk sekedar bangun di sepertiga malam, engkau justru merasa dibangunkan oleh kerinduan yang mendalam untuk bercengkrama dengan Sang Pencipta dalam keheningan doa. Kemudahan ibadah di tengah badai cobaan adalah bukti nyata bahwa Allah telah mengambil alih kendali atas hatimu. Ia tidak ingin engkau fokus pada masalahmu, melainkan ingin engkau fokus pada kekuasaannya yang tak terbatas. Ingatlah selalu prinsip abadi ini, bahwa tidak ada satupun masalah yang dianggap besar bagi mereka yang memiliki Tuhan yang Maha Besar. Dan ketika engkau diberikan kemudahan untuk mendekat, itu artinya masalahmu sudah dianggap selesai dalam pandangan langit. Allah sedang membangunkan kekuatan batinmu melalui ibadah-ibadah ini, agar saat kemenangan itu tiba nanti, engkau memiliki wadah jiwa yang kuat untuk menjaga nikmat tersebut agar tidak membuatmu lalai atau sombong. Jalur langit ini adalah rute tercepat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sedang berada di titik nadir kehidupan, di mana segala usaha manusiawi sudah tidak lagi membuahkan hasil yang nyata. Saat engkau merasa sangat bersemangat untuk bersedekah meski uang di kantongmu terbatas, atau saat engkau merasa sangat mudah memaafkan orang yang menyakitimu demi mencari ridhonya, itu adalah indikasi bahwa rahmat Allah sedang menyelimutimu dengan sangat rapat. Kemudahan-kemudahan dalam kebaikan ini adalah cara Allah memberitahumu bahwa Ia sedang menata ulang takdirmu di balik tabir gaib yang tidak bisa ditembus oleh indera manusia. Jangan pernah meremehkan satu tarikan nafas zikir yang kau ucapkan dengan penuh penghayatan di bulan Ramadan ini.
Karena setiap kalimat thayyibah yang kau ucapkan di tengah kesulitan memiliki bobot timbangan yang jauh lebih berat di sisinya. Engkau sedang berada dalam pengawasan khusus dari Arsy, di mana setiap gerakan ibadahmu menjadi alasan bagi para malaikat untuk saling berebut memohonkan ampunan dan solusi atas masalah-masalahmu. Teruslah melangkah di jalur cahaya ini, karena setiap langkahmu mendekat kepadanya, Allah akan berlari mendekat kepadamu untuk memberikan dekapan pertolongan yang akan mengakhiri segala masa sulitmu secara instan. Dalam keheningan malam-malam Ramadan, coba tanyakan pada jiwamu, mengapa di saat dunia meragukanmu, engkau justru merasa semakin yakin pada janji-janji Allah yang tertulis di dalam kitabnya. Keyakinan yang tumbuh subur di tengah kekeringan harapan adalah tanda bahwa imanmu sedang naik ke level yang lebih tinggi. Level di mana ujian bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tangga menuju kemuliaan. Allah memudahkanmu untuk tetap istiqomah dalam ketaatan agar engkau memiliki tabungan cahaya yang cukup untuk menerangi jalan keluar dari kegelapan ujian yang selama ini membingungkanmu. Jalur langit yang sedang engkau lalui ini tidak akan pernah mengecewakan, karena pemilik jalur ini adalah Ia yang memegang kunci-kunci rezeki dan kebahagiaan seluruh makhluk di semesta raya. Saat lisanmu dimudahkan untuk terus bersholawat dan beristighfar, sesungguhnya Allah sedang menghancurkan tembok-tembok penghalang rezekimu yang selama ini tertutup oleh dosa atau kelalaian masa lalu. Keajaiban demi keajaiban akan mulai muncul secara perlahan namun pasti, dimulai dari ketenangan hati yang tak tergoyahkan, hingga akhirnya muncul solusi-solusi nyata yang akan membuat orang-orang di sekitarmu terheran-heran melihat betapa cepatnya nasibmu berubah hanya dalam hitungan hari di bulan yang mulia ini. Seringkali kita lupa bahwa kekuatan untuk beribadah di saat sulit adalah sebuah anugerah yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena itu adalah tanda cinta langsung dari Sang Khalik kepada makhluknya. Jika Allah ingin menghancurkan seorang hamba, Ia akan membiarkannya sibuk dengan keluh kesah dan menjauhkannya dari sujud. Namun bagimu, Ia justru memberikan rasa haus akan kedekatan dengannya. Ini adalah bukti bahwa namamu sedang disebut-sebut di hadapan para penduduk langit sebagai hamba yang sabar dan layak untuk diberikan keajaiban di akhir Ramadan nanti. Jangan pernah membiarkan bisikan syaitan melemahkanmu dengan berkata bahwa ibadahmu sia-sia karena masalahmu belum selesai. Justru sebaliknya, ibadahmu itulah yang sedang menahan agar masalahmu tidak menghancurkanmu sepenuhnya. Semakin berat ujianmu, semakin manis seharusnya rasa sujudmu. Karena di sanalah letak rahasia kekuatan para kekasih Allah yang tidak pernah merasa takut atau sedih menghadapi fluktuasi kehidupan. Engkau sedang dipandu oleh navigasi langit menuju dermaga keselamatan. Jadi tetaplah berada di atas kapal ketaatan ini dan jangan pernah melompat keluar hanya karena ombak ujian terlihat sedikit lebih besar dari biasanya. Karena kapten kapalmu adalah sang penguasa samudra takdir. Sebagai penutup dari tanda kedua ini, sadarilah bahwa kemudahanmu dalam mendekat kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah janji tersirat bahwa fajar pertolongan sudah menyingsing di ufuk timur kehidupanmu. Allah tidak mungkin menggerakkan hatimu untuk berdoa dengan penuh tangisan, kecuali Ia sudah menyiapkan jawaban yang akan membuatmu tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Jalur langit ini akan membawamu pada suatu titik di mana engkau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ujian yang kau hadapi saat ini hanyalah kerikil kecil yang harus kau lalui untuk mencapai puncak gunung kemuliaan. Segala lelahmu, segala penatmu dalam menjalankan ketaatan di tengah himpitan masalah, semuanya sedang dicatat sebagai investasi keajaiban yang akan dicairkan pada waktu yang paling tepat menurut ilmunya yang sempurna. Tetaplah menjadi jiwa yang terpilih yang selalu rindu akan perjumpaan dengan Robnya melalui jalur langit ini. Karena sesungguhnya jarak antara dirimu dan solusi dari segala ujianmu hanyalah sejauh jarak antara dahi dan sajadahmu. Bersiaplah, karena setelah kemudahan ibadah ini menetap di hatimu, tanda ketiga yang lebih nyata akan segera muncul untuk memastikan bahwa masa penderitaanmu telah resmi berakhir dan digantikan dengan musim semi keberkahan yang abadi. Tanda terakhir yang paling mendebarkan dan menjadi bukti nyata bahwa masa sulitmu akan segera berakhir di penghujung Ramadan ini adalah hadirnya manifestasi pertolongan melalui pintu-pintu kecil yang seringkali tidak pernah terlintas dalam logika manusiamu. Mungkin secara kasat mata, masalah besarmu seperti gunung utang yang menumpuk belum sepenuhnya lunas, atau penyakit yang menguji kesabaranmu belum pulih total. Namun perhatikanlah dengan seksama bagaimana Allah mulai mengirimkan kejutan-kejutan kecil sebagai penghibur laramu. Tiba-tiba saja ada orang asing yang datang dengan senyum tulus membawakan makanan. Atau ada kawan lama yang tanpa alasan jelas menghubungi hanya untuk memberikan semangat yang sangat engkau butuhkan. Pintu-pintu kecil ini sesungguhnya adalah cara Allah membisikkan pesan kepada jiwamu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanmu sendirian di tengah badai.
Kejadian-kejadian yang tampak sederhana ini sebenarnya adalah tanda-tanda kosmik yang menunjukkan bahwa mekanisme pertolongan langit sudah mulai bekerja dan sedang menyusun skenario besar untuk menyelamatkanmu. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang datang kepadamu saat ini, karena itu adalah sinyal bahwa frekuensi nasibmu mulai berpindah dari kegelapan menuju cahaya terang benderang yang telah lama engkau nantikan dalam setiap sujud panjangmu di bulan yang penuh kemuliaan ini. Pahami wahai jiwa yang terpilih bahwa pintu-pintu kecil ini adalah ibarat uang muka atau tanda jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaminan bahwa kemenangan besarmu sudah berada sangat dekat, tepat di depan pelupuk matamu. Allah sedang memberikanmu sampel atau contoh kecil dari keajaibannya agar mentalmu tidak goyah dan semangatmu tidak padam tepat sebelum garis finish itu engkau injak. Bayangkan saat engkau merasa sangat haus di tengah gurun pasir, lalu engkau menemukan setetes air. Setetes air itu bukanlah penghilang dahaga total, melainkan bukti bahwa sumber air mata yang melimpah sudah berada tidak jauh dari tempat engkau berdiri. Begitu pula dengan kabar-kabar baik kecil yang mulai menghampirimu di sisa hari Ramadan ini. Itu adalah bukti bahwa doa-doamu tidak hanya didengar, tapi sudah mulai diproses menjadi kenyataan fisik yang akan mengubah hidupmu selamanya. Allah sengaja membuka pintu-pintu kecil ini terlebih dahulu untuk menguji apakah engkau bisa bersyukur atas hal-hal kecil sebelum Ia mempercayakanmu dengan anugerah yang jauh lebih besar dan menggemparkan. Tetaplah fokus pada setiap kebaikan yang datang, karena melalui celah-celah kecil itulah cahaya kemenangan Allah akan masuk dan menyinari seluruh kegelapan yang selama ini menyelimuti istana kehidupanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyerah sekarang, karena saat pintu-pintu kecil ini mulai terbuka, itu berarti engkau sudah melewati bagian tersulit dari ujianmu dan kini sedang berada dalam fase transisi menuju keajaiban. Banyak orang gagal karena mereka berhenti berjalan tepat beberapa langkah sebelum pintu gerbang kemenangan itu terbuka, hanya karena mereka merasa lelah menghadapi pintu-pintu kecil yang belum memberikan solusi total. Namun engkau berbeda. Engkau adalah jiwa terpilih yang memiliki kepekaan batin untuk melihat bahwa di balik bantuan kecil seorang teman atau di balik ketenangan hati saat mendengar kabar yang menenangkan, ada tangan Allah yang sedang mengatur segalanya. Jalur langit yang engkau tempuh dengan penuh air mata kini mulai menampakkan hasilnya melalui perubahan-perubahan kecil di sekitarmu yang mulai selaras dengan harapanmu. Ramadan ini benar-benar menjadi saksi bagaimana kesabaranmu yang setebal baja mulai membuahkan hasil, di mana setiap kesulitan kini mulai didampingi oleh kemudahan-kemudahan yang datang secara beruntun tanpa engkau rencanakan. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan, karena setiap langkah yang kau ambil saat ini sedang diiringi oleh ribuan malaikat yang siap menyambut kemenanganmu dengan sorak-sorai keberkahan yang akan mengguncangkan langit-langit keraguan dalam pikiranmu. Seringkali Allah memberikan pertolongannya dengan cara yang sangat halus, sehingga hanya orang-orang yang memiliki kejernihan hati yang mampu menyadarinya sebagai sebuah tanda besar. Pintu kecil itu bisa berupa ide cemerlang yang tiba-tiba muncul di benakmu untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, atau perasaan damai yang tiba-tiba menghujam jantungmu saat engkau merasa sangat tertekan. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan intervensi ilahi yang dirancang untuk menjaga agar langkahmu tetap tegak di atas jalan kebenaran. Di bulan suci ini, energi alam semesta bekerja lebih cepat untuk mengabulkan niat-niat baik, dan pintu-pintu kecil itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Ia sedang mengawasi setiap tetes keringat dan air matamu dengan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa sebelum fajar menyingsing dengan cahaya yang benderang, kegelapan malam biasanya akan terasa jauh lebih pekat dan dingin. Begitu juga dengan ujianmu, saat-saat paling berat biasanya terjadi tepat sebelum keajaiban besar itu meledak dalam hidupmu. Pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka ini adalah janji Allah yang pasti, dan ketika pintu-pintu kecil itu mulai terbuka, itu adalah proklamasi dari langit bahwa tidak akan lama lagi seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana engkau diangkat dari lembah penderitaan menuju puncak kemuliaan. Keajaiban sabar di balik ujian yang menyakitkan adalah ketika engkau mulai merasakan bahwa beban masalahmu tidak lagi terasa berat, meskipun masalah itu sendiri secara fisik masih ada di hadapanmu. Inilah yang terjadi saat pintu-pintu kecil mulai terbuka. Allah memberikanmu kekuatan batin yang luar biasa sehingga engkau merasa lebih besar dari masalahmu sendiri. Engkau mulai melihat setiap hambatan sebagai peluang dan setiap air mata sebagai pupuk bagi pertumbuhan jiwamu yang sedang menuju kematangan sempurna. Bulan Ramadan adalah waktu di mana doa-doa jalur langit menembus 7 lapis langit tanpa penghalang. Dan pintu-pintu kecil pertolongan ini adalah bukti bahwa doamu telah sampai ke arsy dan kini sedang turun kembali ke bumi dalam bentuk solusi-solusi nyata yang akan membuatmu tersujud syukur. Jangan pernah membiarkan keraguan sedikit pun masuk ke dalam hatimu, karena keraguan adalah pencuri keajaiban yang paling ulung.
Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, karena sebagaimana hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya, maka persangkaanmu bahwa kemenangan itu dekat akan segera menjadi kenyataan yang paling indah dalam sejarah hidupmu. Sebagai penutup dari tanda ketiga ini, ingatlah bahwa engkau sudah hampir sampai di garis finish perjuanganmu. Jadi jangan pernah biarkan rasa lelah mengalahkan imanmu yang telah teruji dengan sangat hebat. Pintu-pintu kecil yang kini mulai terbuka di sekelilingmu adalah persiapan terakhir sebelum Allah membuka gerbang utama keberkahan yang akan menghapus semua memori kepedihanmu di masa lalu. Engkau akan segera sampai pada suatu titik di mana engkau akan menangis haru bukan karena sedih, melainkan karena engkau merasa sangat malu pernah meragukan kekuasaan Allah yang ternyata sanggup mengubah keadaanmu secepat kilat. Segala bantuan kecil, kabar baik yang sederhana, dan ketenangan yang kau rasakan saat ini adalah peluk hangat dari Allah yang ingin berkata, "Bersabarlah sebentar lagi wahai hambaku, karena aku telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu." Jadikanlah sisa hari di bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk memperbanyak syukur, karena syukur atas pintu kecil akan mempercepat terbukanya pintu besar. Teruslah menjadi jiwa yang terpilih yang selalu optimis, karena sebentar lagi engkau akan menceritakan kisah kemenanganmu ini sebagai motivasi bagi jutaan jiwa lainnya yang sedang berjuang di tengah kegelapan, dan engkau akan menjadi bukti hidup bahwa pertolongan Allah benar-benar nyata adanya. Bagi kamu, wahai jiwa terpilih yang masih bertahan di tengah badai, jangan pernah membiarkan sisa hari di bulan Ramadan yang penuh keajaiban ini berlalu begitu saja tanpa sebuah perlawanan spiritual yang hebat. Di sepertiga malam terakhir, saat seluruh dunia sedang terlelap dalam tidurnya yang nyenyak dan sunyi menyelimuti bumi, itulah waktu di mana portal langit terbuka lebar khusus untuk mendengarkan rintihan hatimu. Berdirilah di atas sajadahmu, biarkan air matamu mengalir sebagai saksi atas segala lelah yang kau pendam sendiri selama ini. Dan mulailah berbicara kepada Allah, seolah-olah ia berada tepat di hadapanmu. Katakan dengan kejujuran yang paling dalam, "Ya Allah, aku sangat lelah, pundakku terasa hampir patah dan hatiku terasa sangat sesak. Namun di tengah semua kehancuran ini, aku tetap memilih untuk percaya sepenuhnya kepadamu." Kalimat sederhana yang penuh kepasrahan ini memiliki daya ledak yang luar biasa di Arsy, mampu menggetarkan pilar-pilar langit dan mengundang simpati para malaikat. Saat seorang hamba mengakui kelemahannya, namun tetap mendegaskan imannya, itulah saatnya Allah akan mengambil alih seluruh urusan hamba tersebut dengan kekuasaannya yang tak terbatas, mengubah segala kemustahilan menjadi kepastian yang nyata dan indah. Amalan penjemput keajaiban yang kedua adalah dengan memperbanyak sedekah subuh, meskipun jumlah yang engkau keluarkan mungkin hanya Rp1.000 atau sebutir kurma yang tersisa di mejamu. Jangan pernah melihat kecilnya nominal yang kau keluarkan, namun lihatlah ketulusan niatmu untuk berbagi di saat dirimu sendiri sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit dan serba terbatas. Sedekah subuh adalah senjata rahasia para kekasih Allah, karena di waktu tersebut, para malaikat turun ke bumi khusus untuk mendoakan orang-orang yang berinfak agar digantikan dengan keberkahan yang berlipat ganda. Sedekah bukan hanya sekedar memberi uang, melainkan sebuah tindakan spiritual untuk memutus bala dan menolak takdir buruk yang seharusnya menimpamu. Ia berfungsi sebagai magnet paling kuat yang menarik keajaiban dari arah yang tidak pernah terbayangkan oleh akal sehatmu. Karena dengan menolong makhluknya yang sedang kesulitan, engkau sebenarnya sedang mengundang Sang Pencipta untuk turun tangan langsung menolong masalahmu. Jadikanlah setiap koin yang kau sedekahkan di waktu subuh sebagai surat cinta yang kau kirimkan ke langit, memohon agar setiap kesulitan hidupmu segera digantikan dengan kelapangan yang abadi di bulan yang suci ini. Selanjutnya, perkuatlah jalur langitmu dengan memperbanyak zikir yang menghancurkan segala bentuk kebuntuan, yaitu istighfar yang tak terputus-putus di setiap helaian nafasmu. Istighfar bukan hanya untuk memohon ampun atas dosa, melainkan kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang selama ini terdeteksi terkunci rapat oleh kelalaian kita di masa lalu. Di sisa Ramadan ini, biarkan lisanmu basah dengan asmanya, seolah-olah setiap huruf yang kau ucapkan adalah detak jantung jiwamu yang merindukan cahaya kedamaian. Saat engkau beristighfar di tengah ujian, sesungguhnya engkau sedang meruntuhkan tembok-tembok penghalang antara dirimu dengan solusi yang sudah Allah siapkan untukmu. Jiwa terpilih tidak akan pernah merasa bosan untuk menyetuk pintu rahmatnya, karena ia tahu bahwa setiap ketukan itu didengar dan sedang dipersiapkan jawabannya di waktu yang paling sempurna. Amalan ini akan memberikanmu ketenangan yang sangat dalam, sebuah kondisi di mana engkau merasa sangat kaya meskipun secara materi engkau sedang diuji, karena engkau tahu bahwa pemilik alam semesta sedang bersamamu. Teruslah melantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan, dan saksikanlah bagaimana perlahan-lahan awan mendung dalam hidupmu mulai tersingkap oleh sinar matahari keberkahan yang mulai muncul dari ufuk timur keimananmu.
Jangan lupakan pula amalan mendoakan orang lain di saat engkau sendiri sedang tertatih-tatih menghadapi ujianmu yang sangat berat dan menyesakkan dada. Ini adalah rahasia langit yang sangat dahsyat. Ketika engkau mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuan mereka agar mereka diberikan kemudahan, maka malaikat di atas kepalamu akan berkata, "Amin." Dan untukmu juga hal yang sama. Dengan mendoakan orang lain, engkau sebenarnya sedang mempercepat datangnya pertolongan untuk dirimu sendiri melalui lisan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Di sisa waktu Ramadan ini, carilah orang-orang yang nasibnya lebih malang darimu dan langitkanlah nama mereka dalam doa-doa rahasiamu karena disitulah letak kemuliaan seorang jiwa terpilih. Amalan ini akan membersihkan hatimu dari penyakit iri dan dengki, serta menggantinya dengan pancaran kasih sayang yang akan menarik simpati dari seluruh penduduk langit untuk ikut mendoakan keselamatanmu. Ketulusanmu dalam memperhatikan beban orang lain saat bebanmu sendiri sedang sangat berat adalah bukti bahwa jiwamu sudah matang dan siap untuk menerima amanah kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah engkau imajinasikan sebelumnya. Sempurnakanlah perjuanganmu dengan amalan husnuzon atau berprasangka baik secara total kepada setiap skenario yang Allah tetapkan dalam hidupmu saat ini. Berprasangka baik adalah amalan hati yang paling tinggi nilainya, karena ia mencerminkan tingkat kepercayaanmu yang mutlak kepada kebijaksanaan Sang Pencipta yang tidak mungkin salah dalam mengatur urusan hambanya. Katakan pada dirimu sendiri di setiap pagi saat terbangun, "Hari ini pasti ada keajaiban, karena Tuhanku adalah Maha Pengasih yang tidak akan membiarkan hambanya hancur dalam kesedihan." Prasangka baikmu adalah magnet yang akan menarik realitas positif ke dalam hidupmu, karena Allah selalu bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh hambanya tentang dirinya. Di sisa Ramadan ini, gantilah setiap pikiran negatif dan kecemasan akan masa depan dengan harapan-harapan indah yang kau sandarkan hanya pada kekuasaannya. Saat engkau berani untuk tetap tersenyum dan optimis di tengah badai, itu adalah tanda bahwa engkau telah memenangkan pertempuran spiritual yang paling besar. Dan pintu gerbang kemenangan lahiriah tinggal menunggu hitungan detik untuk terbuka lebar menyambut kehadiranmu sebagai pemenang sejati. Jangan menyerah, wahai jiwa terpilih, karena engkau sudah hampir sampai di puncak tertinggi perjuanganmu, dan sebentar lagi engkau akan menyaksikan bagaimana Allah mengubah seluruh air matamu menjadi permata kebahagiaan yang akan menyinari jalan hidupmu selamanya. Wahai jiwa terpilih yang tetap tegar meski badai menghantam tanpa henti, saat kita sampai di penghujung perjalanan spiritual ini, sadarilah sebuah kebenaran yang agung. Ujianmu terasa begitu berat hanyalah karena pundakmu diciptakan jauh lebih kuat dari apa yang pernah engkau bayangkan. Allah tidak sedang mengujimu untuk menghancurkanmu, melainkan Ia sedang menempamu menjadi sosok yang luar biasa, seorang pemimpin bagi dirimu sendiri yang disiapkan untuk menerima anugerah besar yang sebentar lagi akan tiba. Engkau adalah berlian yang sedang dibersihkan dari debu-debu dunia melalui gesekan ujian, agar di kemudian hari cahayamu bisa menerangi jiwa-jiwa lain yang sedang kegelapan. Jangan pernah merasa kecil, karena di hadapan Sang Pencipta, kesabaranmu adalah melodi yang paling indah yang didengar oleh seluruh penghuni langit. Mari kita satukan energi positif dan iman kita saat ini. Aku mengajakmu untuk melangitkan harapanmu dengan menuliskan doa tulus di kolom komentar. Ya Allah, angkatlah segala beban hidupku di bulan suci ini, dan gantilah kesedihanku dengan keajaibanmu yang tak terduga. Tuliskan kata amin dengan penuh keyakinan, karena setiap huruf yang kau ketik adalah saksi bisu atas kepasrahanmu, dan semoga ribuan malaikat yang sedang turun di bulan Ramadan ini turut mengaminkan doamu, sehingga pintu-pintu kemudahan terbuka lebar untukmu saat ini juga. Ingatlah, setiap video yang kau tonton di channel ARS Pandangan Hidup ini adalah pengingat bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian dalam kesunyianmu. Perjalananmu baru saja bermulai dan fajar keberkahan sedang bersiap untuk menyingsing di ufuk timur kehidupanmu, menghapus segala memori pahit yang pernah kau lalui. Jangan biarkan koneksi spiritual ini terputus begitu saja. Klik tombol subscribe dan gabunglah menjadi bagian dari komunitas jiwa-jiwa kuat lainnya agar kita bisa terus saling menguatkan di setiap langkah kehidupan. Setiap dukunganmu adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyebarkan cahaya harapan ke seluruh penjuru dunia. Teruslah bersinar,
teruslah berprasangka baik dan jangan biarkan setitik pun keraguan memadamkan api iman di dalam dadamu. Sampai jumpa di video motivasi berikutnya yang akan terus menemani proses transformasimu menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa menjagamu, memelukmu dalam kasih sayangnya, dan memberikan kejutan terindah tepat sebelum Ramadan ini berakhir. Tetaplah tegak, tetaplah bercahaya, karena engkau benar-benar adalah jiwa terpilih yang sangat dicintai oleh Sang Pemilik Semesta. Salam damai, salam pandangan hidup.